Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Arafat, salah satu dosen di program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya melalui video ini akan memberikan pernyataan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi terkhusus pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Bidang keilmuan saya ada pada manajemen hutan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang disajikan pada semester genap, semester 4. Mata kuliah ini juga merupakan dasar untuk mata kuliah pilihan, yaitu analisis kebijakan kehutanan. Untuk itu, dalam mata kuliah Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan ini, bahan kajian atau materi pembelajaran itu terdiri dari pendahuluan, teori dan jenis-jenis kebijakan, kategorisasi kebijakan maksudnya. Yang ketiga, sistem, proses dan siklus kebijakan. Yang keempat, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tinjauan sejarah. Yang kelima, tinjauan sejarah kebijakan kehutanan nasional dan global. Yang keenam, arah kebijakan pembangunan kehutanan Indonesia. Ketujuh, tinjauan teoretik politik kebijakan kehutanan dan persoalan praktisnya di lapangan. Yang kedelapan, model-model kebijakan. Bahan kajian yang kesembilan, analisis kebijakan. Bagaimana proses pembuatan kebijakan, analisis implementasi kebijakan. Yang kesepuluh, sejarah kebijakan kehutanan Indonesia, proses dan implementasinya. Yang ke-11 dalam bahan kajian pada mata kuliah ini adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan kehutanan di Indonesia pasca Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan ini tentunya harus diturunkan ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini ada 9 sub CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan definisi kebijakan, komponen dan tujuan dari kebijakan kehutanan. Mampu menjelaskan ruang lingkup kebijakan dan perundang-undangan kehutanan. Pada sub CPMK ini, penilaian dilakukan dengan indikator ketepatan menjelaskan definisi kebijakan dan tujuan kebijakan kehutanan. Kriteria dan bentuk penilaian itu dilihat pada kemampuan menjawab secara lengkap akan diberi nilai 100, menjawab kurang dari separuh itu nilai 50. Materi pembelajaran itu lebih kepada pendahuluan, dilanjutkan dengan sumbang saran kuliah, apa-apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran sepanjang kuliah ini berjalan ke depannya. Dan bobot penilaian ini pada sub CPMK pertama ini yaitu 5%. Pada sub CPMK kedua, ketiga dan keempat yaitu mampu menjelaskan dengan tepat faktor penentu, aspek teknis dan kriteria, serta aspek politik dan kriterianya. Mampu menjelaskan dengan tepat sistem proses dan siklus kebijakan. Dan sub CPMK keempat mampu menjelaskan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Materi pembelajaran ada pada teori-teori kebijakan, jenis-jenis
atau kategorisasi kebijakan, sistem, proses, dan siklus kebijakan, dan terakhir, materi pembelajaran pada tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Bobot penilaian yaitu 15%. Selanjutnya, sub CPMK kelima yaitu menjelaskan arah kebijakan kehutanan regional dan internasional. Bobot penilaian dengan 10%. Untuk sub CPMK ke-6 mampu menganalisis ragam peraturan perundang-undangan kehutanan dalam tinjauan teoritik, politik kehutanan, dan persoalan praktis di lapangan. Bobot untuk sub CPMK ke-6 ini adalah 20%. Selanjutnya, sub CPMK ke-7 mampu menjelaskan model-model kebijakan dan melakukan analisis kebijakan. Materi pembelajaran pada sub CPMK ke-7 ini pada analisis implementasi kebijakan. Sub CPMK ke-7 ini diberikan bobot penilaian 20%. Selanjutnya, sub CPMK ke-8 dan ke-9 mampu menjelaskan dengan tepat sejarah kebijakan kehutanan Indonesia, itu untuk sub CPMK ke-8, dan mampu menjelaskan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam urusan kehutanan di Indonesia untuk sub CPMK ke-9. Materi pembelajaran dalam sub CPMK 8 dan 9 ini yaitu sejarah kebijakan kehutanan di Indonesia, bagaimana proses dan implementasinya. Selanjutnya, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam urusan kehutanan di Indonesia pasca Undang-Undang 23 tahun 2014. Bobot yang diberikan 15%. Dari sub CPMK tadi itu juga penilaian, kami melihat di tim pengampu mata kuliah ini melihatnya pada kehadiran minimal 80% dari rangkaian seluruh pertemuan, 16 kali pertemuan dalam semester berjalan. Beberapa tahun belakangan ini memang kondisi pandemi telah merubah bentuk-bentuk pembelajaran, sehingga hal itu juga yang membuat kami tim pengampu mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan ini merancang bentuk perkuliahan itu dalam dua model, dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk offline, luring, dan dalam bentuk online, daring. Nah, saya juga perlu menyampaikan terkait tugas-tugas yang yang diberikan kepada mahasiswa, terkhusus di saya, itu terdiri dari dua, ada tugas individu dan tugas kelompok. Ada catatan yang biasa saya berikan kepada tugas kelompok itu, yakni siapapun yang kemudian untuk memaparkan hasil diskusi kelompok, tugas kelompok mereka itu akan saya tunjuk secara acak. Maksud dari saya memberikan aturan seperti ditunjuk secara acak, harapannya adalah bahwa mereka bisa dapat berbagi pengetahuan. Bagaimana yang tidak tahu belajar kepada yang tahu, dan yang tahu itu kemudian berkewajiban untuk memberi tahu temannya yang kurang dalam pengetahuan. Jadi kelompok kemudian tidak mengakomodir tindakan-tindakan menyelamatkan diri masing-masing. Nah, dari model seperti itu, akhirnya diharapkan bahwa mahasiswa bisa bersinergi dalam satu kelompok untuk saling menunjang dalam pencapaian belajar. Jadi mereka cenderung akan saling berbagi karena nilai kemudian ditentukan oleh orang yang ditunjuk, mahasiswa yang ditunjuk secara acak itu. Berikut saya akan menyajikan video bagaimana pembelajaran via Zoom meeting online dalam jaringan dengan mahasiswa dalam mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan kehutanan. Pada video ini itu
membahas pada pertemuan ke-13 terkait analisis kebijakan sesuai dengan RPS yang ada di mata kuliah ini. Nah, hari ini kita akan masuk kepada bahasan adik-adik sekalian. Ini bahasannya. Bagaimana lingkup analisis kebijakan itu? Ya. Anda pasti sering mendengar bahasa lingkup analisis kebijakan. Jadi, di dalam peminatan kebijakan, orang-orang yang bergerak atau berproses di dalam kebijakan, kita harus mengetahui analisis kebijakan. Bagaimana menganalisis sebuah kebijakan? Kita ambil contoh tadi, bagaimana perhutanan sosial misalnya. Bagaimana kalau perhutanan sosial itu mau dianalisis? Kebijakan perhutanan sosial itu mau dianalisis? Ya. Hari ini kita akan bahas tujuannya apa. Ini capaian pembelajaran mata kuliah, subcapaian pembelajaran mata kuliah kita ya. Dari pertemuan 11 sampai 13 itu kita mampu, Anda sekalian mampu menjelaskan model-model kebijakan dan mampu melakukan analisis kebijakan. Ya, oke. Nah, ini saya menyampaikan bagaimana Sutton di tahun 1999 mengatakan seperti ini. Serupa dengan proses terbentuknya kebijakan, persoalan-persoalan dalam implementasi kebijakan, sadar atau tidak, biasanya para pembuat kebijakan itu diasumsikan tidak ada. Persoalan-persoalan di dalam implementasi di lapangan yang tadi itu tuh, ya, tidak dimasukkan dalam masalah kebijakan. Ya. Oke. Bisa bertanya sedikit, Pak? Ya, silakan. Terkait tadi yang katanya sudah dipikirkan memang matang-matang terkait pembuat kebijakan ini terkait apa yang akan terjadi di lapangan tentang penyelewengan tugas dan tanggung jawab. Kalau memang demikian, kenapa penyelewengan tugas dan masih memakai sistem yang tidak seharusnya terpakai, yaitu sistem kekeluargaan? Kenapa pada kenyataannya sangat banyak masyarakat yang hak dan seharusnya apa yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Terkait dengan kalau memang betul-betul mereka sudah memikirkan hal tersebut, kenapa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan terkait apa yang seharusnya mereka dapat? Begitu, Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang menarik. Nah, kenapa masih terjadi, Pak? Nah, sekali lagi, ya, idealnya sebuah pembentukan sebuah kebijakan itu menangkap persoalan-persoalan lapangan sehingga tidak ada miss yang kita maksudkan tadi itu, tidak ada perbedaan antara yang diharapkan di kebijakan dengan setelah dilaksanakan. Lalu kenapa masih ada, Pak? Nah, makanya ya perlu kebijakan itu simultan. Ketika sudah ada kebocoran, ada penyimpangan di dalamnya, makanya mungkin Anda biasa menemukan ada dirubah misalnya instrumen peraturan. Ya toh? Kita ambil contoh misalnya begini. Di Undang-Undang 41 Kehutanan ya, itu sudah terjadi amandemen beberapa diatur ulang karena ternyata ada kebocoran. Cuma saya mau bilang idealnya di dalam sebuah pembentukan kebijakan di materi ini ya, sebelum kita masuk kepada lebih detail tentang analisis kebijakan, idealnya adalah orang-orang atau lembaga yang akan membentuk sebuah kebijakan itu mengetahui atau menangkap persoalan-persoalan yang ada di dalam implementasi sehingga dicegah memang. Ya. Nah, kalaupun ternyata masih ada kebocoran, nah siklus itu akan diperbaiki, ya. Harapannya seperti itu. Makanya Anda tidak heran akan menemukan ada beberapa peraturan yang kemudian dirubah menjadi peraturan nomor sekian baru atau boleh saja diganti. Ada biasa kalau Anda baca di peraturan dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka peraturan yang sebelumnya dianggap tidak berlaku. Itu maksudnya apa? Itu karena sudah ada proses membaca persoalan, lalu dibentuk lagi
tetap kebijakannya, tetapi instrumen peraturannya yang dirubah, ya. Nah, kalau Anda mengharap apa yang diharapkan itu nyata sama dengan yang ketika dilaksanakan, diimplementasikan, sekali lagi bukan tidak mungkin, tetapi itu sangat kecil peluangnya. Kenapa? Karena orang yang berada di mana? Di pembuat kebijakan, pembentuk kebijakan itu berbeda dengan orang yang mengimplementasikan. Apakah orang-orang yang ada di Jakarta sana yang membentuk peraturan di kementerian dan sebagainya itu dia juga yang akan melaksanakan turun? Tidak, dia didelegasikan kepada balai-balai, didelegasikan kepada dinas dan sebagainya. Nah, karena itu didelegasikan, otomatis akan ada perubahan cara melihat peraturan itu, cara melihat kebijakan itu, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian kita menemukan ada ketidaksamaan, ya, ada ketidaksamaan, ada celah yang bocor, ada kebocoran. Oh, itu apa? PS itu bagus, tetapi kenyataannya ini kelompok tani kami tidak bisa dapat izin PS. Ada kebocoran. Nah, makanya seharusnya ya Sutton dalam hal ini mengemukakan pendapatnya ya bahwa seharusnya pembentuk kebijakan, kita kembali ke sini ya, situasi terbentuknya kebijakan itu harus ya dia memperhatikan yang ada di sini ya. Jangan sampai dia menganggap yang di sini itu sama nanti yang terjadi di lapangan. Mengerti di sini ya? Makanya sekali lagi celah yang bocor itu kemudian mungkin Anda sering temukan ada perubahan bisa saja ada perubahan instrumen peraturan atau berubah kebijakannya, boleh saja ya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, Anda harus kalau memang Anda mau konsen di persoalan kebijakan kehutanan, ya saya akan memperlihatkan ini ya. Dan di kebijakan itu ya ada tema-tema kebijakan dan bagaimana menganalisisnya untuk Anda bisa menentukan apakah kebijakannya dirubah atau aturannya yang tidak sesuai atau implementasinya yang tidak bagus. Oh, ini kebijakan ini ada dampaknya dan ini merugikan masyarakat. Inilah bagaimana tabel 1 ini hubungan antara tema kebijakan. Nah, Anda lihat pada persoalan tema kebijakan, untuk melihat kebijakan kita bisa melihat kontennya. Tema pertama kita bisa melihat pada sisi kontennya. Apa itu konten? Isi kebijakannya, Pak. Ya, isinya, isi kebijakan. Ya, ada kajian-kajian tema kebijakan terkait isi, ada proses bagaimana kebijakan itu, ya, prosesnya. Ada juga tema kebijakan yang cuma mau melihat organisasi, misalnya penyelenggaranya. Oh, ini kebijakan perhutanan sosial yang dia lihat Balai Perhutanan Sosial, yang dia lihat kelompok tani terkhusus pada tinjauan-tinjauan organisasi. Ada juga tema keempat, efek. Ya, tema keempat, efek. Ada tema kelima, konteksnya. Oh, persoalan konteks, keterkaitan dengan hal-hal apa gitu. Nah, di dalam tema-tema kebijakan ini, maka muncul dibutuhkan metode kebijakan. Anda bisa lihat ini, silang-silang bisa dilihat. Kalau kita mau membicarakan tentang isi kebijakan, metode yang digunakan apa? Kalau kita mau lihat tema 1, kita menggunakan, ya, kita bisa menggunakan metode rekonstruksi. Metode apa lagi? Analisis stakeholder, ya, ini semua turun. Ini sama analisis diskursus. Ya, oke. Metode kebijakan ini ada 5 juga. Ada rekonstruksi, ada analisis stakeholder, ada penilaian dampak. Ya, metode kebijakannya ada analisis biaya manfaat. Contoh misalnya di analisis biaya manfaat, adik-adik sekalian, misalnya ada penghitungan nilai ekonomi, toh? Anda biasa lihat skripsi yang seperti itu atau jurnal-jurnal yang membicarakan biaya manfaat.
Nah, misalnya penghitungan pendapatan, penghitungan proses produksi, ya, analisis biaya dan sebagainya, ya. Nah, itu hubungannya kalau contoh kita ambil dari metode kebijakan analisis biaya, itu dia membicarakan hubungannya dengan tema keempat ini, efek dampaknya, ya. Efeknya apa? Ya. Apakah misal contoh begini, apakah misal di kebijakan perhutanan sosial itu kan harapannya perhutanan sosial itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Apakah memang kenyataannya di lapangan seperti itu? Anda bisa melakukan penelitian itu. Misalnya, Anda melihat dampak perhutanan sosial terhadap misalnya pendapatan petani. Nah, masuk ke dalam tema 4, hubungannya dengan analisis biaya manfaat, bisa hubungannya dengan penilaian dampak juga bisa. Mungkin Anda mau juga lihat pada persoalan bagaimana tiap-tiap pemangku kepentingan berkontribusi di dalam penyelenggaraan perhutanan sosial itu, ya bisa dianalisis stakeholder. Pada dasarnya lagi, kerangka 5 analisis ini tadi itu, ya, 5 analisis itu tadi, rekonstruksi, analisis stakeholder, bisa digunakan secara bersamaan. Ya, belum tentu kita menggunakan satu analisis, metode analisis. Boleh saja 2. Saya ambil contoh di sini, ya. Anda bisa lihat ke sini, saya kembalikan ke sini. Nah, ini. Kalau Anda mau melihat efek, Anda lihat efek ini? Terlihat? Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Untuk mengetahui efek ini, tema kebijakan apa sih? Kita ambil contoh, apa sih efeknya hadirnya Taman Nasional Ganda Dewata itu, dampaknya? Dampak ke masyarakatnya, kita bisa lihat dia menggunakan, mungkin tujuan pertama Anda mengetahui kepentingan-kepentingan stakeholder, Anda gunakan analisis stakeholder, ya. Ini Anda gunakan analisis stakeholder, ya. Anda gunakan juga bisa penilaian dampak. Jadi, satu tema ini dari kelima tema kebijakan ini, boleh saja Anda menggunakan satu atau lebih analisis untuk lebih menghadirkan komprehensif, laporan-laporan ilmiah yang komprehensif. Demi melahirkan capaian-capaian tujuan, Anda melakukan analisis kebijakan itu. Jadi bukan berarti harus Anda gunakan satu. Ini kalau di dampak bisa menggunakan semuanya, ya. Ini silangannya banyak, ya. Nah, tapi kalau Anda mau isinya saja, cuma Anda bisa menggunakan 3 ini, rekonstruksi, analisis, sama analisis diskursus. Ini contoh. Kalau proses, bisa kita lihat pada analisis stakeholder, analisis diskursus, ya. Oke. Nah, ya silakan, ya. Apakah peraturan ini dapat dihapuskan dikarenakan sudah dibuatkan beberapa kali kebijakan, namun pada dasarnya masyarakat tidak dapat menerima kebijakan ini? Maksudnya masyarakat tidak menerima, menolak, begitu? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, paling pertama, apakah sebuah peraturan bisa dihapuskan? Bisa saja, bisa. Ya, bisa saja dihapuskan peraturan itu. Saya bilang, ada, kalau Anda contoh, Anda biasa buka undang-undang atau peraturan-peraturan apa, biasa ada dia justru menghapus peraturan sebelumnya, ya. Mengerti, Amsterdam? Ya, kalau Anda sering baca peraturan, ada juga yang merubah, ada pasal beberapa yang dirubah saja, karena sekali lagi tadi saya bilang, itu hasil bacaan dari kondisi implementasinya di lapangan. Oh, ternyata salah, kita harus mengaturnya seperti ini, maka dirubahlah misalnya pasal berapa. Kamarudin, Ya, ada komentar? Mohon maaf Pak, terlambat join Pak. Oh ya, tidak masalah. Mohon maaf terlambat join, no problem, ya. Saya selalu menyadari kalau kita kuliah online begini, ya, itu banyak kendala, ya, banyak hal yang bisa saja membuat kita tidak bisa tepat waktu.
belum lagi persoalan jaringan dan sebagainya. Ini mungkin tugas, ya. Coba temukan jurnal penelitian terkait kebijakan kehutanan, Anda baca, dan setelah itu Anda tentukan dia membicarakan tema apa, dan metode analisis apa yang digunakan dari 5 yang tadi, tema dan metode yang digunakan. Oke, bisa dimengerti? Iya, Pak. Ya, oke. Pak. Ya, oke. Jangan lupa Anda absensi di siakat, ya. Anda absensi di siakat. Terus selanjutnya, saya sangat senang Anda bisa hadir dalam pertemuan kita ini, walaupun masih dalam jaringan, ya. Nah, demikian saya kira. Ya, Terima siap, kasih Pak. atas kehadiran adik-adik sekalian. Tetap belajar, ya. Kalau kita pembelajar, kita butuh semangat yang luar biasa. Jangan cepat menganggap diri paling hebat, jangan cepat menganggap diri sudah cukup, ya, karena ilmu berkembang. Ilmu berkembang. Ada satu tinjauan yang belum bisa seharusnya menjadi belum seharusnya kita keluarkan, mungkin kita harus mencari argumentasi-argumentasi lain dari penelitian lain. Itu akan menjadikan kita semakin punya nilai, punya bobot, bukan pada persoalan pandangan orang, tetapi memang kita bahasanya telah bertanggung jawab terhadap status kita, status Anda sebagai mahasiswa. Demikian saya kira, bisa diaktifkan dulu videonya untuk memastikan Anda masih tetap stay. Iya, ternyata Anda, iya. Mohon maaf kalau selama perkuliahan ada salah-salah kata, dan memang karena waktu kita berbatas, ya. Anda nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa bahas lebih lanjut. Demikian saya kira, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Semangat belajar, tetap belajar, ya. Jangan putus asa. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anda bisa keluar dari kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Demikianlah bagaimana video pernyataan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya, terkhusus pada bidang pengajaran. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.